Jemaat dipersilakan berdiri. Mengumumkan ketibaan para pengkhotbah undangan kebaktian gabungan 3 daerah Apo, Tutul, dan Barang Tengah bersama dengan yang terhormat Injen Dedi Singau serta pengerusi induk, pengerusi pengelola serta rombongan dipersilakan.
pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Salam, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia Bapak-bapak undangan, Pendeta Lahanjuk serta istri, Pendeta Nyala Ifung yang datang dari Kalimantan Timur Indonesia, dan Pastor Bidang Agung, Presiden TM Sarawak, serta Pastor Widi Osat, Penyelaras Pemuda-Pemudi TM Sarawak dari Pusat BM Bandaraya Miri. Mereka inilah hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan sepanjang berlangsungnya 9 sesi kebaktian gabungan 3 daerah ini. Begitu juga mengalu-alukan kedatangan yang terhormat Encik Denis Ngau, ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N77 Kalamusan, yang berusaha pengurusi induk kebaktian gabungan Pastor Makwan dan pengurusi pengelola KK Rabiam Ling yang dikasihi pastor-pastor, majelis-majelis gereja, ketua-ketua masyarakat, EJK kebaktian, serta para jemaat dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke kebaktian gabungan 3 daerah Bier, Apo, Tuto, dan Barat Tengah dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Firman Tuhan dari Roma pasal 8, 38 hingga 39. Terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, maka kita dapat berkumpul bersama-sama mulai pada malam ini dan untuk beberapa sesi ibadah yang seterusnya. Syukur kepada Tuhan telah menjawab doa kita semua, memenuhi setiap keperluan-keperluan di dalam rangka kita mengadakan acara kebaktian gabungan 3 daerah ini. Syukur juga kita naikkan atas kemurahan Tuhan, kita telah dapat sampai di destinasi tujuan kita dengan selamat untuk mengikuti kebaktian ini di BM Lombang seperti mana adanya kita sekarang ini. Puji Tuhan, kerinduan kita pastinya watak Roh Kudus Tuhan memenuhi kita semua dan mengurapi setiap jiwa dan haus dan rindu akan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpuji, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari jauh bibit bertebangan hingga sebentar di pohon rambutan, kampung Lembemang tempat tujuan gabungan 3 daerah untuk kebaktian. Tandan sawit masak buahnya, cerah menyala warna kulitnya. Warga Lembemang sedia menerima kedatangan peserta dengan terbuka. Tak terpisah lagu dan tarian, lebih lagi kasih Allah yang mengasihi. Ke-10 jari disusulkan, izinkan acara dimulai. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi, bagi membuka tirai bermulanya sesi acara kebaktian gabungan 3 daerah Apo, Tuto, dan Barat Tengah, kita dimeriahkan dengan sebuah persembahan sambutan selamat datang untuk semua tetamu dan peserta yang telah datang sempena kebaktian ini. Dengan ini menyambut tuan rumah dari Gereja BM Lombang mempersembahkan persembahan mereka. Dipersilakan.
kasih PM Lobomang yang sebagai tuan rumah di atas persembahan mereka, sungguh mantap dan menghiburkan. Semoga semua terhibur, dan itulah luahan hati mewakili semua warga jemaat PM Lobomang mengalu-alukan kedatangan kita semua, tetamu dan peserta yang datang dalam acara kita, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Berikan tepukan atas persembahan untuk kita. Terima kasih. Seterusnya menjemput para pembawa undangan naik ke pentas, Bapak Pendeta Lahanju serta istri Pendeta Nyala Ifung, Bapak Presiden PM Sarawak, Pasta Bina Agung dan Pasta Widosa, penyelaras pemuda-pemudi PM Sarawak, dengan sukacitanya juga menyambut yang berhormat Encik Denis Ngau dan diiringi oleh perusi induk dan perusi pengelola, ketua daerah, Apo Tutup dan Barat Tengah, pastor dan penatua gereja PM Lobomang bersama-sama naik ke pentas untuk menyempurnakan acara simbolik peresmian. Dipersilakan. Untuk keterangan gimik peresmian ini, gong yang ada di depan ini akan dipukul sebanyak 3 kali. Bapak Presiden akan memukulkan gong 3 kali. Selepas itu nanti dia akan memimpin kita dalam doa pembukaan dan pemberkatan untuk setiap acara sepanjang sesi kebaktian yang akan berlangsung. Bagi menyempurnakan acara ini, mempersilakan Bapak Presiden untuk melakukan pukulan gong sebanyak 3 kali menandakan resminya kebaktian gabungan 3 daerah ini. Jadi dengan kiraan 1, 2, 3 gong akan dipukul. Oke, kita sedia dulu. Sudah sedia? Sudah sedia? Saya akan kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tutup dan Barat Tengah. Mempersilakan Bapak Pastor Ida untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih cinta buat kami. Sebelum dunia dijadikan, Engkau telah merencanakan yang baik untuk kami. Engkau telah menciptakan kami sebagai ciptaan yang paling mulia, dapat bersekutu dengan Allah, menguasai segala ciptaan yang lain. Tapi kami telah memberontak terhadap Engkau. Kami adalah orang yang najis, berdosa di hadapan-Mu. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga Dia bangkit daripada kematian, lalu naik duduk di takhta kemuliaan-Nya di surga, dan satu hari nanti Ia akan membela kami yang percaya kepada-Nya. Tuhan, pada hari ini kami diperingatkan tentang kasih setia buat kami, memulakan acara kebaktian Esta. Kami tahu Tuhan Engkau telah melakukannya dan telah menyerahkan segalanya bagi kami. Inilah kami Tuhan Yesus, yang Engkau telah tebus melalui darah-Mu yang mahal. Inilah kami Tuhan, ingin menyembah Engkau, ingin memuji nama-Mu, ingin membesarkan nama-Mu atas apa yang Kau telah lakukan bagi kami. Kami tidak dapat apa-apa selain menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
adalah convention Irau yang pertama Sumugaya di dalam hati. Dan engkau telah melakukan perkara yang indah, yang besar. Sampai kepada hari ini Tuhan Yesus, daerah ini lagi akan bersekutu di tempat ini. Kami klaim Tuhan Yesus, lawatilah kami. Kami berdoa menyerahkan diri kami. Lewat pada persekutuan convention ini, kami lebih mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah mengasihi kami lebih dari segala sesuatu. Kami memuji nama-Mu. Oleh demikian kami serahkan atur cara kami pada malam ini sampai selesainya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan bagi pengkhotbah kami dan semua yang memimpin acara kebaktian dan semua EJK pengelola acara ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati semua. Biar kami terus memberkati satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan atur cara kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan dulu sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara peresmian ini. Dengan itu sila mengambil tempat. Tuhan memberkati. Maka dengan sempurnanya simbolik peresmian itu tadi, maka bila sudah kebaktian gabungan 3 daerah yang kita nanti-nantikan, kerinduan kita bersama agar kehadiran kita dalam perhimpunan ini akan menjadi berkat dan terjadinya kebangunan rohani di dalam pribadi dan hidup kita. Amin. Bak kata orang, tak tanya maka tak kenal. Di sini saya hendak kita bersama-sama membuat perkenalan secara menyeluruh. Kita tidak boleh pergi ke seorang-seorang. Oke? Secara menyeluruh peserta yang datang dalam kebaktian gabungan ini. Oke, saya akan bertanya, boleh kan? Boleh? Ada suara 2.000 orang di dalam bangunan ini. Boleh? Boleh? Sekali boleh? Oke. Kalau saya tanya, lambaikan tangan. Boleh? Macam suara 100 orang. Macam tak semangat. Boleh? Itulah. Kita sedikit lebih dari 2.000 di belakang semuanya. Oke? Oke. Jemaat dari daerah Tutor, angkat tangan. Mana? Itu saja daerah Tutor. Jemaat dari daerah apa? Baiklah. Oke, jemaat dari daerah Barat Tengah. Ada apa tuh? Oke, satu lagi. Jemaat lain selain dari 3 daerah ini yang menyertai acara Irau ini. Angkat tangan. Orang Tengah dengan yang lain, kita apa semuanya untuk perbedaan angkat tangan. Berikan tepuk tangan. Meneruskan acara kita pada malam ini, dalam setiap pertemuan dan perjumpaan pasti ada yang berbicara, barulah mulai hendaknya. Dengan itu menjemput pengerusi pengelola kebaktian Gabungan 3 Daerah 2023 Ketua Kampung Rabiamding untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Salam.
Yesus Kristus, yang saya hormati, yang berhormat Tuan Denis Ngau, Adut N77 Longsan, yang berbahagia Peserta Bina Agung Presiden Borneo Evangelical Mission BN Sarawak, yang dihormati pengkhotbah undangan Pendeta Alhamjo serta istri Pendeta Nyalon Ipong, penyelaras pemuda-pemudi BN Sarawak, Pastor Lady Besar, Ketua Daerah Apo Kuto, Karam Tengah, Pasta-pasta, Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang ke kebaktian gabungan 3 daerah tahun 2023. Bersyukur kita kepada Tuhan karena dengan limpah karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di BN Longomang Apo Barang seperti mana pada malam hari ini. Saya bagi pihak keluarga besar Ma'aruf Longomang sebagai penganjur kebaktian gabungan 3 daerah mengucapkan ribuan terima kasih karena memberi kepercayaan kepada kami untuk menggagas tanggung jawab ini serta persediaan tuan-puan hadir bersama BN Longomang untuk meriahkan lagi kebaktian gabungan 3 daerah 2023 yang bertema tak terpisahkan dari kasih Allah yang diambil daripada Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mewakili EJK pengelola, saya ucapkan terima kasih di atas komitmen dan usaha serta kerjasama yang sangat baik oleh semua EJK pelaksana Majelis Sambutan Kebaktian Gabungan 3 daerah pada tahun ini dalam memastikan pelaksanaan program serta aktiviti agar berjalan dengan baik seperti yang dirancangkan. Pertemuan ini saya anggap sebagai satu pertemuan yang amat penting kepada saudara seiman yang datang bersama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, kami EJK pengelola ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta, begitu juga para penderma, yaitu saudara kita yang berhormat Dr. Denis Ngau yang begitu bertugas-tugas untuk menolong menjayakan kebaktian yang kita adakan pada malam hari ini. Selain itu, kita juga berterima kasih kepada WMI yang sudah menyokong di dalam pelaksanaan kebaktian ini dari segi sumbangan, tenaga, dan nasihat. Saya juga ambil kesempatan untuk Komite Majelis Makan Malam pada tahun 2019 yang bertugas-tugas juga menjayakan dina ataupun makan malam pada masa itu. Selain dari itu, kita juga berterima kasih kepada serikat-serikat yang menolong seperti Serikat Samling dan yang lainnya, orang persorangan untuk menerima dari segi keuangan dan tenaga. Akhir kata, saya harap melalui kebaktian gabungan 3 daerah ini, jemaat Tuhan diberkati baik melalui firman Tuhan
yang bakal kita dengar maupun persekutuan bersama-sama. Semoga kita mendapat dorongan, kekuatan baru, inspirasi dan semangat teguh dalam iman untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Gurusi Pengelola di atas ucapan beliau sebentar tadi. Tuhan terus memberkati. Jemaat yang dikasihi, melengkapkan ucapan dalam acara malam ini dengan segala hormatnya juga menjemput yang terhormat Tuan Denis Ngau untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan itu dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majelis. Saya Nabi, salam hormat, salam dalam kasih Yesus Kristus yang kita sembah. Puji Tuhan kerana kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk hadir sama-sama dalam kebaktian Irau Ista gabungan 3 daerah, yaitu Apoh, Tutoh, Barat Tengah tahun 2023 dengan tema seperti yang tertera di backdrop kita pada malam ini. Saudara yang dihormati Pak Presiden kita, Pastor Bina Agong, Saudara KK Rabiam, Pengurusi Jawatan Kuasa Pengelola Peringkat Kampung, Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Irau daerah Apoh Tutoh, pengkhotbah undangan khas daripada Kalimantan Indonesia yaitu Pendeta Lahang Cuk. Tadi kami sempat berbicara dan sangat senang hati saudara daripada Kalimantan bisa berbicara kaya. Dan istri tercinta kepada adik saya Pastor Wulidi Kenyalaras, muda-mudi negeri Sarawak, barisan pengkhotbah yang lain, para pastor, anak murid sekolah Injil, ketua-ketua pelayan, ketua-ketua masyarakat yang dipimpin oleh Amai Pemanca Gilbert ada di sini, seluruh EJK pengelola Ista atau Irau di Kampung Lopamang, para kaunselor Jom, kaunselor Dom, kaunselor Ruben, saya rasa ada di sini, mainai tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Biar saya mulakan sedikit ucapan saya pada petang ini dengan sekali lagi mewakili kita daripada daerah Kalamusan mengalu-alukan kehadiran pendeta undangan khas daripada Kalimantan, Pendeta Lahang Cuk dan isteri, begitu juga kepada Bapak Presiden kita dan rombongan yang dijemput khas untuk memimpin dan mengongsi firman Tuhan dalam Irau Ista kita pada kali ini. Puji Tuhan kerana hari ini, saat ini Irau Ista yang dijadualkan di Lembamang telah dapat kita laksanakan. Seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi tadi, sebenarnya Irau ini sepatutnya diadakan pada tahun 2020. Jadi saudara KK Rabiam berbisik dengan saya waktu persembahan pembukaan khas daripada kampung Lembamang tadi. Dia kata 3 tahun baju itu disimpan, dia kata. Beri tepukan kepada mereka semua, baju itu disimpan. Puji Tuhan, dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Jawatan Kuasa Induk Irau, Jawatan Kuasa Peringkat Kampung, gereja, khususnya
gereja Lembang yang telah bertungkus lumus. Jadi kau selanjutnya komisi dengan saya banyak untuk kerja. Dia kata bagus ambil Irau ni walaupun dia berat tugasnya, tetapi ia merupakan satu platform untuk penduduk kampung itu datang bersatu. Tadi saya datang masuk, bila sampai saja ke kawasan kampung Lembang, saya berjenaka dengan kesulitan dom. Rasa-rasa macam hari raya kita di dom, saya kata. Ada lampu berkelip-kelip, Pak. Tapi itulah dia. Selain kita membuat dan menyediakan platform untuk sama-sama kita datang mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita juga mengambil peluang untuk sama-sama memajukan kampung, bekerjasama. Dan kita dimaklumkan setakat ini lebih 1,500 tetamu yang sudah mendaftar diri dalam kebaktian kali ini. Ini satu angka yang sangat besar. Beri tepuk tangan kepada komiti-komiti yang terlibat secara langsung dalam kampung ini, termasuk komiti kampung. Saya yakin mereka telah bertungkus lumus sejak beberapa tahun yang sudah. Hadirin yang saya hormati sekalian, Irau bukannya sesuatu yang baru bagi kita. Ia telah kita laksanakan daripada berpuluh-puluh tahun dahulu. Tetapi hari ini kita dapat tengok perbezaan Irau yang kita adakan. Kalau dulu saya ingat masih kecil, waktu Irau bukan di depan rumah dia penuh dengan pengangkutan, di sungai sana yang penuh dengan perahu. Tapi hari ini saya kira-kira tadi ratus kenderaan 4-wheel yang ada di sini. Ini adalah berkat kepada Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan. Hari ini Irau kita dapat adakan dalam suasana yang sebegini, yaitu ada ekor lagi, besar lagi ruang dia. Minta maaf lah yang di luar sana, tetapi mereka juga disambung dengan apa yang berlaku di sini dengan sistem teknologi baru. Itulah berkat Tuhan kepada kita yang percaya kepada Dia, kepada umat yang terus mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Saya ingat dulu waktu kecil pergi Irau, tidak ada pembesar suara macam ini. Masih saya ingat kalau khotbah bercakap di sini, berita ada 2-3 lapis orang yang teriak-teriak di sana, sambung. Khotbah itu betul tak betul saya tak tahu lah. Cuma dia sambung. Sebetulnya ada pembesar suara. Puji Tuhan, kita sudah memiliki berkat ini daripada Tuhan. Saya harap dan percaya dan yakin gereja akan terus menjadi platform yang menggabungkan umat manusia, khususnya kita yang seiman. Senantiasalah kita mencari jalan bagaimana kita terus mengembangkan iman kita, kepercayaan kita dalam Tuhan. Saya selalu menyatakan Paskah Irau sebagai bagi saya lah sebagai hukum tembok. Kalau kita tengok tebu ada hukum dia. Hukum tembok itu yang menguatkan batang tebu itu. Kalau tidak dia lebih. Jadi saya yakin percaya aktiviti sebegini walaupun berat itu dianjurkan, ia akan mendekatkan kita lebih kepada Tuhan yang kita percaya. Jadi di akhir kata saya, puji Tuhan kita berada dalam gedung gereja yang begitu indah, hasil usaha penduduk kampung Lembang, hasil usaha komiti gereja sejak bertahun-tahun dahulu. Saya masih ingat pada satu ketika saya datang ke kampung ini, tak silap saya ke Selejong tahun 2014 ataupun tahun 2015. Setelah kita ada majlis ataupun program di sekolah, saya dibawa makan dan minum dalam rumah pastor. Disitulah kuasa Selejong dan komiti ketika itu menghulur satu keping surat Pak Presiden. Dalam surat itu dia kata, OB, kami minta boleh kerajaan beri tak silap saya 300,000 untuk baik pulih gereja ini. Sejak menerima surat itu saya demam, saya terbeban sebab ketika itu belum ada uniform
Dan kita YB kecil ini tidak ada peruntukan yang sebesar itu. Saya senantiasa berfikir macam mana. Tapi saya lihat usaha penduduk kampung Lembang ini begitu kuat sekali. Mereka mengumpul duit, tapi tak cukup kata Gus Lencong. Kita perlu lagi 300 ribu. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha boleh mengatur sesuatu. Pada tahun 2015 diutus seorang pembesar negara kita ke kampung ini. Dan bila saya dengar berita pembesar itu datang, saya pun mengatakan pada diri saya, inilah caranya. Sebab sebelum dia datang, kita diminta untuk menyelarakan permohonan. Jadi yang pertama saya mohon adalah peruntukan untuk sebenarnya ketika itu membaik pulih gereja ini. Dan saya dengan doa, dengan iman meletak permohonan kita 1,5 juta ringgit. Tidak ada persoalan. Yang diberi. Nothing is impossible juga. Bukan sahaja dibaik pulih perselanjutan, dibina baru lagi gereja ini. Boleh tahan orang Lembang ini dengan mereka sokong kuat untuk membangunkan gereja ini. Pembesar yang saya maksudkan itu, saya kena sebut nama, Yang Berhormat Datuk Seri Jahid Hamidi. Ketika itu dia adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Kerajaan Barisan Nasional dulu. Kita berdoa agar kerajaan kita, negara kita terus aman. Sebab banyak lagi yang perlu kita lakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sekian. Selamat berista. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Saya sangat terharu melihat kita. Karena saya percaya kita hadir di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Tetapi rencana Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kita. Kita berkumpul datang ke tempat ini menghayati kematian Tuhan di kayu salib yang telah menebuskan kita dari belenggu dosa. Amin. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Maka dengan itu Yesus adalah karya yang terbesar, karya yang terindah dalam hidup kita, di dalam hidup kita yang percaya kepada Dia. Maka dengan demikian saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mengangkatkan nyanyian ini, karya terbesar dalam hidupku. Oh haleluya. Mari kita naikkan nyanyian ini dari hati kita yang terdalam. Kita memproklamasikan karya yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang mati di dosa, karena dosa kita. Dia ditebuskan, Dia telah menebuskan kita.
yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Maka dengan demikian kita naikkan sebuah nyanyian bahasa Kayan yang berkata, aku melu-melu. Kita bersuka cita karena Tuhan telah mengubah hidup kita. Haleluya. Haleluya. So kita akan bergerak ke kiri ke kanan ya. Kita melihat aksi yang di depan kita ini. Haleluya. Mari naikkan nyanyian ini. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus hanya layak dipuji dan disembah. Mari yang bertugas bersedia untuk tampil persembahan. Apapun jumlah yang ingin kita persembahkan, hanya untuk Tuhan yang layak disembah. Amin. Haleluya. Sementara tamu dijalankan di tengah-tengah kita, kita akan menanti
bertemu. Ya, selamat langsung untuk Loli. Tidak rumah mereka arah atau arah kaya. Cuma ada yang di orang berdiri bertempat di selalu ketemu uji habawana. Lalu mampu Jawa, orang Jawa Toraja. Karena memang inam tadi tidak ada mubahana sebelumnya seperti Luna Jaya. Tidak boleh namanya inam ini lewi inam Luna Jaya atau kaya. Maka aku datang pastor bagaimana bahasa kaya atau bahasa Indonesia. Karena memang aku asli kaya, aku perkenalkan karena dasar untuk memenuhi data jangka, atau data perkenalkan kita ini hanya dia pernah ini jam kulim karena memang informasi kehadiran Bapak di Dogui buat doakan sehingga keadaan ini. Di area yang terberang belakang nama saya Ilhamjo, asli orang kaya Pura. Ada orang kaya Pura di sini, angkat tangan yang asal dari Pura. Pura, apa kaya? Sebelah bagian. Tak ada ya? Aduh, kasihan saya sendiri di sini. Oh, ada satu di sini. Oke, nanti kita ketemu. Dan istri sudah satu dan tidak ada lagi. Ibunya Ibu itu juga asli orang kaya dan dari Pura. Ya, bersyukur dengan Tuhan mengangkat kami berdua ada bersama dengan kita dalam era kaya. Tentu ini satu penghormatan dari Tuhan bagi kami. Karena kami tidak pernah ketemu dengan kita, tetapi kalian tentu sudah berdoa siapa yang akan datang bersama dengan kita dalam acara ini. Dan puji Tuhan dengan cara itu Tuhan mengangkat kami bersama dengan kita. Ini pertama kali kami di Keserau, tidak pernah. Makanya ini satu hal yang istimewa bagi kami kalau kami ada di sini. Di mana kami berangkat dari Mia Baru, Kalimantan Timur. Itu tidak ada mandu, tidak ada yang temani kami. Kami hanya katakan kita pergi. Yang tahu kami dari Pontianak cari bus diri. Lalu perjalanan itu kami tidak ada teman bicara, kami hanya dua saja di perjalanan. Kita mau bahasa kaya dengan orang mungkin orang juga lain. Kita mau bahasa Melayu juga kita tidak tahu seperti apa bahasa Melayu. Dan puji Tuhan, Tuhan mengangkat kami kurang lebih 3 hari perjalanan. Tak lama, cuma 3 hari. Dan puji Tuhan kami tetap sehat sampai hari ini. Kami punya 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan anak kami yang pertama sudah kuliah di Makassar, ambil pendeta juga. Dan yang kedua umur 17 tahun, SMA, kalau bahasa Indonesia SMA, lalu yang terakhir SD. Itu sedikit perkenalan kami. Kalau saya ketika ada yang mengenal nama kakek kami di Pura atau nenek kami, Lasajo, Asajo namanya. Siapa tahu ada yang kenal kami, nenek kami Asajo. Lalu yang selalu dikenal orang juga kakek Wuhan, itu yang di Pura. Jadi itu mungkin sedikit supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengenal kami. Kalau ada yang ingin cerita-cerita, datanglah ke pastor supaya ada waktu kita bisa bersama. Jadi pada malam hari ini terima kasih kembali saya sampaikan atas waktu ini. Mungkin ada yang bertanya siapa dia, dan inilah dia, Ilhamjo, asal dari Indonesia, Kalimantan Timur, dan sedang melayani sebagai gembala di Gereja Kementerian Indonesia yang baru, yang adalah Ukayang yang paling besar di kami, Ukayang. Jadi kalau mau kenal seperti apa yang baru, datanglah ke Myanmar. Demikian, terima kasih atas waktu ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari apa yang kita buat hari ini, merupakan satu rentetan hal yang Tuhan taruh dalam diri kita sebagai suatu kehormatan apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bertanya dalam hati, kira-kira apa yang Tuhan mau katakan kepada kami? Saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya katakan, tetapi Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru tatkala kita melihat kepada
kebenaran Tuhan. Jadi untuk itu ini adalah hari Jumat Agung, kalau bahasa Indonesia Jumat Agung atau the Good Friday. Jadi kalau saya lihat di sini, saya pikir bahwa hari ini kita akan ibadat dari pagi. Rupanya kita adakan yang malam. Kalau di Indo itu dilaksanakan saja pada pagi hari dan kita bersama-sama menikmati lawatan firman Tuhan. Jadi untuk itu, apa sih peristiwa yang terjadi pada hari ini? Mungkin kita berpikir bahwa Jumat Agung di mana kami akan merayakan ini dan itu, tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ada satu peristiwa di mana itu ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita untuk menanggung segala dosa kita, untuk membebaskan kita dari apa yang harus menjadi hukuman atas apa yang kita lakukan. Untuk itu silakan, ada satu video yang akan kita mulai dari awal. Ditarik ke awal. Damai jiwaku
gambaran tentang apa yang sedang kita rayakan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari film ini saja betapa satu peristiwa penting yang terjadi pada diri kita. Siapa yang melakukannya? Kadang-kadang ada yang berpikir seperti ini, orang Yahudi, orang Romawi lah yang melakukannya. Padahal yang melakukannya adalah kita. Saya pernah membaca siapa yang menjadi aktor dari film ini. Namanya Jim Caviezel. Dia adalah aktor Hollywood yang cukup terkenal. Waktu Mel Gibson mencari siapa peran Tuhan Yesus dalam film ini, dia tidak tahu siapa yang akan menjadi aktornya. Dan lalu Pak Gibson ini katakan, kamu Jim. Tapi waktu ditunjuk, Jim berpikir, apakah mungkin saya akan bisa menjadi peran seorang yang telah menembus saya? Pada waktu itu Jim berpikir dan berdoa, Tuhan, saya sedang diperhadapkan dengan pilihan. Kalau saya menjadi peran ini, yang pertama, maka ini adalah akhir dari karya saya sebagai aktor film. Kenapa? Karena pasti orang Yahudi akan membenci film ini dan membuat saya tidak punya tempat kerja lagi pada hari yang akan datang. Tapi tak kalah Jim ini berdoa dan Tuhan memberikan hati yang lapang untuk dia ikut seperti yang dikatakan. Waktu dia berperan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, dalam ceritanya, memang mereka punya pelindung tubuh di mana mereka akan dicampur. Tetapi campuran yang mereka pakai itu sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Lalu tatkala mereka pukul dia, ada yang memang tidak tembus, tetapi seringkali apa yang mereka lakukan itu tembus pada badan saya. Dan satu hal yang dia sangat terkejut, tatkala dia disalibkan, katanya ada satu peristiwa alam yang terjadi yang membuat dia sadar bahwa Tuhan sungguh melakukannya untuk saya. Bapak Ibu Saudara, itu gambaran tentang apa yang kita belajar, apa yang sedang dan kita menjadi perenungan kita pada hari ini, di mana kita sedang merayakan Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan Yesus naik. Saya silakan. Amanat Agung, Jumat Agung merupakan hari di mana umat Kristen memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu hal yang harus kita pahami. Mungkin ada yang katakan, mengapa kami harus merayakannya? Ada beberapa gereja yang tidak mau merayakannya karena ini hari duka cita katanya. Baik. Sejak awal kekristenan, Jumat Agung diamati sebagai hari kesedihan. Itu yang saya katakan tadi. Mengapa kita harus merayakan kesedihan itu? Tapi ada yang menggunakan juga sebagai tempat di mana mereka mengaku dosa mereka, kesalahan mereka. Bahkan ada yang melakukan doa dan puasa, karena mereka itu merupakan satu momen penting di mana mereka sadari bahwa Tuhan Yesus telah melakukannya untuk mereka. Jumat Agung adalah salah satu hari penting bagi umat Kristen dan dianggap sebagai puncak pelayanan Tuhan Yesus di atas bumi. Puncak pelayanan, sehingga disebut agung. Lalu berikutnya, pengorbanan Yesus Kristus tidak dapat dinilai dan digantikan dengan apapun. Seperti pujian yang kita nyanyikan, bukan dengan barang yang fana. Suatu peristiwa yang begitu membuat kita sadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita nilaikan dengan apa yang Tuhan karyakan dalam pengorbanannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, terus mengapa Yesus Kristus harus
mengorbankan dirinya untuk kita. Mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya untuk kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus mati agar kita dapat pengampunan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Kolose 1:14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang mengapa itu terjadi, mengapa saya harus diampuni oleh Tuhan? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada dua kata, pengulangan kata, gambarnya dan gambar Allah. Mengapa dikatakan gambarnya dan gambar Allah? Rupanya kita ini diciptakan sesuai dengan apa yang menjadi standar Allah dalam diri kita. Kalau kita melihat bahwa tidak ada yang kurang, semuanya sempurna. Makanya kata Tuhan Allah waktu Dia menciptakan, apa yang Dia lakukan itu sungguh amat baik. Saya ingin kita katakan bahwa kamu adalah gambar Allah. Sampaikan dengan teman-teman di sampingmu, kamu adalah gambar Allah. Sudah yakin bahwa Anda adalah gambar Allah? Yang masalahnya adalah, apakah saya sungguh-sungguh menjadikan saya sebagai gambar Allah hari ini? Bagaimana saya menggunakan hidup ini, gambar Allah ini selama ini? Mungkin kita katakan, oh saya gambar Allah, tetapi pernahkah kita berpikir seperti apa gambar Allah ini saya harus menggunakan? Lalu mulai dalam ayat berikutnya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Inilah yang menjadi masalahnya, mengapa Tuhan harus mengorbankan dirinya dan di atas dosa karena ini. Karena merupakan satu hal yang kita sungguh dibuat oleh Tuhan sungguh amat baik, sebagaimana gambarnya Allah. Tetapi ini masalahnya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan membukan kepalanya dan engkau akan membukan tubuhnya. Mengapa? Pertanyaan atau kata-kata ini muncul karena Adam dan Hawa tidak bisa memelihara gambar Allah yang ada pada dirinya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena ada satu kata, karena ketidaktaatan. Saya ulangi, karena ketidaktaatan. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Bayangkan, oleh karena ketidaktaatan satu orang saja, semua kita ini adalah orang yang berdosa. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah gambar Allah. Dan oleh karena ketidaktaatan kita seharusnya dihukum. Lalu kalimat berikutnya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Katakan amin. Karena ketaatan Tuhan Yesus, karena ketaatan Allah, apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya, maka kita pun dibenarkan oleh-Nya. Baik. 1 Petrus 2 kita baca bersama-sama. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. 1, 2, 3.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa mungkin bertanya, kenapa gara-gara Adam saja kami sampai hari ini juga memiliki natur dosa itu? Makanya dikatakan di dalam ayat ini, warisan dari atau waris dari nenek moyangmu. Siapa nenek moyang kita? Mungkin ada yang katakan nenek moyang saya kan Amai Ilung, Amai Juk, Amai siapa? Kan? Kita tidak sadar bahwa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa, dan natur dosa yang telah mereka lakukan itu tetap ada pada diri mereka. Inilah karya penebusan yang dilakukan melalui pengorbanan dirinya ini, yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal dosa dan menyatukan kita kembali dengan Allah. Apa diartikan bahwa pengorbanan Kristus itulah yang memulihkan gambar Allah yang ada pada diri kita ini, yang membuat kita kembali seperti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh telah mengimani bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi itu dalam diri saya? Lalu yang berikutnya, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Saya ulangi, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus angkat tangan. Saya tidak mau kalau ada yang hadir di sini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka pengampunan dari Tuhan membuat Anda telah memiliki hidup yang kekal. Kita lihat ayat berikutnya. Baik, Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan kekal, kehidupan bagi Allah. Naik. Satu kali dan untuk selama-lamanya, yang merujuk pada mengakhiri kuasa dosa itu untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua adalah pengorbanan Kristus berlaku satu kali cukup untuk selama-lamanya. Mungkin Anda berpikir seperti ini, kalau saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa saya juga pernah berdosa, melakukan ini dan melakukan ini? Mungkin pertanyaannya adalah, benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Pernahkah kita sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau memang kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu satu kali dan untuk selama-lamanya. Berarti dapat dikatakan bahwa keselamatan itu tidak hilang dari kita. Amin. Saya tanya, keselamatan itu bisa hilang nggak? Bisa hilang? Pasti pikirannya seperti ini. Mengapa ada orang Kristen keluar dari Kristen? Ya? Mungkin ada yang berpikir, betulkah saya sudah percaya kepada ayat saya sudah diselamatkan? Kalau kita merujuk pada ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang. Saya ulangi, bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang. Setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah menjamin bagi kita bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal yang ada di dalam surga. Makanya saya senang dengan satu ajaran namanya
Ada satu pertanyaan bagi orang yang selalu kita temui, dikatakan seperti ini pertanyaannya. Sekiranya kamu meninggal pada hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Kalau pertanyaan itu masuk di antara kita semua, kira-kira apa jawaban kita? Ada yang yakin kalau dia masuk surga hari ini, kalau semuanya Tuhan katakan mau kembali atau meninggal, semuanya mati, apakah yakin kalau Bapak Ibu Saudara sudah masuk surga? Yakin ya? Kenapa ada yang tidak yakin dalam hatinya? Saya minta pastor yang ini, mengapa dikatakan bahwa keselamatan itu tidak pernah tidak pernah lepas dalam diri kita. Allah itu begitu mengasihi kita, dan Allah juga begitu penting menegakkan keadilannya dalam diri kita. Karena kasihnya sehingga dia datang ke dalam dunia ini dan harus mati di atas kayu salib untuk kita. Dan seperti yang dikatakan itu terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas untuk siapapun, dan keselamatan itu tatkala kita sudah menyerahkan diri kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu tidak akan lepas dari dalam diri kita. Makanya ada salaman orang Romawi seperti ini. Salaman orang Romawi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia pegangnya seperti ini. Jadi ini gambaran tentang bagaimana Allah itu tidak pernah melepaskan orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kalau saya gambarkan ya, tangan lidi ini tangan Allah, saya gambarkan. Lalu tangan saya ini adalah tangan kita sebagai manusia. Dalam kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita jatuh bangun dalam iman, sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Siapa yang tidak pernah melakukan hal yang salah? Semua kita tidak pernah terlepas dari masalah atau melakukan hal yang salah. Lalu kita mungkin saja kita bisa melepaskan diri seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, tatkala saya melakukan dosa, saya sedang melepaskan diri. Tatkala saya mengandalkan diri saya sudah katakan bahwa saya tidak perlu Tuhan. Saya melepaskan tangan seperti ini. Tetapi apakah tangan Tuhan terlepas? Apakah tangan Tuhan terlepas dalam kehidupan kita? Tangan Tuhan tidak pernah terlepas. Makanya, terima kasih saudara. Makanya zaman ini dikatakan zaman anugerah. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita sedang memperingati di mana Tuhan telah melakukannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi sekiranya kita hari ini belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, maka perlu diselidiki dalam diri kita. Jangan sampai kita terlena dengan istilah ini. Saya orang Kristen karena orang tua saya dari dulu adalah orang Kristen. Kekristenan kita tidak menjamin kita diselamatkan. Kalau kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, orang tua kita tidak bisa menyelamatkan kita. Anak-anak kita tidak bisa diselamatkan oleh orang tuanya. Suami tidak bisa diselamatkan oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya. Tapi pertemuan kita sendiri dengan Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang memang harus mempunyai pengalaman hidup bersama kita. Apapun itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mati untuk menebuskan kita dari dosa-dosa kita. Dan itu tetap ada
pada saat kita memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin kita merenungkan kembali satu atau film yang telah kita saksikan pada malam hari ini. Sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus mati bukan karena dosanya sendiri, tetapi semata-mata karena dosa kita sebagai umat ketebusanya. Dalam hal ini layak Tuhan, inilah kami sebagai anak-anak yang menyadari akan siapa diri kami di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berdaya apa-apa, yang tidak mampu melawan kuasa dosa itu sendiri, tidak mampu mengalahkan ikatan-ikatan dosa yang kami laksanakan sampai pada hari ini. Dalam hal ini ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, di mana kami bisa merayakan dan memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh sempurna yang membuat kami sebagai anak-anak sangat meyakini bahwa dosa kami telah diampuni dan kami telah menerima kehidupan kekal yang telah Tuhan siapkan untuk kami di dalam kerajaan surga. Untuk itulah ya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah hadir dalam ibadah ini. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka kumpulkan. Apakah hari ini ada yang diam-diam dalam kepala Tuhan? Mungkin selama ini mereka hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah bertemu secara khusus dan menyerahkan diri mereka secara khusus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin pada hari ini juga ya Tuhan, ada yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi masih senang dengan hal-hal yang selama ini menjadi kesenangan duniawi. Yang tentu itu adalah membuat mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin selama ini juga mereka mengaku mereka sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen, sehingga orang-orang di luar sana menganggap mereka juga sama dengan mereka. Dalam hal ini ya Tuhan, kami berdoa, apapun kami hari ini, kami telah menyaksikan gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan saat kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bahwa pada saat itulah kehidupan kekal itu, keselamatan itu telah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran ini menemukan kami kembali akan siapa diri kami di hadapan Tuhan, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Berkatilah firman, berkatilah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.